Ini adalah rumah satu lantai yang asik buat nyantai. Wih, kita lagi di mana sih? Di Kota Baru Parahyangan. Nah, biasanya kan kita review rumah developer. Kali ini enggak, kali ini beda. Ini adalah rumah yang apa ya kita sebutnya ya? Rumah slash villa sih. Karena emang sehomey itu, senyaman itu. Luas tanahnya berapa? Luas tanahnya 160 meter persegi. Luas bangunan? 150 meter persegi dan satu lantai aja. Nah, ini dari frontalnya udah menarik banget kalau kita lihat dari kamera. Karena bakal kelihatan nih rumahnya tuh seolah-olah terbagi jadi 4 ternyata. Tuh, sampai ujung sana. Iya. Jadi dari ujung sana ya fasadnya itu, carportnya tuh areanya putih. Dikasih warnanya putih. Nah, di tengah-tengahnya ini terasnya tiba-tiba warnanya coklat kan. Ini semuanya dari Conwood. Jadi kayak kesannya tuh tropis yang natural ya, dan dibikin paling lebar dari semua sisinya. Iya, bener banget. Terus di sini ada batu alamnya. Nah, bikin cantik dan tambah kesan natural sama rumah ini. Bener banget. Segmen terakhir. Segmen terakhir tuh apa tuh? Roster loh itu. Tapi sebenarnya di balik situ ada satu tempat buat nyantai gitu. Karena ini kan di hook, jadi area pojoknya sini tuh asik banget. Dan kalau teman-teman lihat lagi, ternyata ini juga kelihatan rumahnya bagian sininya. Bagian samping. Ternyata bagian sampingnya juga berbentuk banget ya fasadnya ya. Dan itu kelihatan ada seling-selingnya yang gede itu buat menopang beban si kanopinya. Kanopinya ini kan dia pakai tempered glass teman-teman. Dan bawahnya ada kisi-kisi dari kayunya. Nah, cakep banget deh pokoknya. Nah, lihat deh. Ini taman sampingnya aja benar-benar ditata rapi banget. Nah, terus yang paling menariknya lagi, rumah ini tuh berada di hook dan depannya langsung taman bermain untuk anak dan ada lapangan basketnya. Spesial banget ya. Kayak seolah-olah ini tuh emang miliknya rumah ini gitu loh. Dan yang paling bikin menariknya lagi, teman-teman yang lihat video ini tuh juga bisa merasakan nginep di sini. Karena ini rumahnya disewakan di Airbnb, namanya Villa Syariah Kamila. Kalian juga bisa cek Instagramnya Villa Syariah Kamila. Cek aja di situ, rate-nya berapa? Tadi aku cek sih sekitar 1.500.000. Jadi masih terjangkau. Masih terjangkau banget. Nah, ini kita sudah berada di area carportnya, cukup untuk satu mobil aja. Tapi kalau kalian lagi beramean, sebenarnya nggak harus parkir di carport, di situ pojokan juga bisa ya, karena emang di hook kan. Benar. Sebenarnya yang paling asik tuh ini sih terasnya. Terasnya ini tuh bener-bener luas banget sih menurutku, karena kan rumahnya lebar. Jadi di sini tuh area duduknya juga banyak, area bersantainya. Ya, ini mungkin dari sini ke sini sekitar 2,5 meteran. Makanya dikasih Conwood kayak gini, ini tuh bisa kita posisikan untuk duduk juga, nyantai kan, ngobrol sama yang ada di kursi situ. Asik banget ya. Iya, bener-bener asik. Dan area sini juga masih luas ya kalau orang mau lewat gitu ya. Dan apalagi di KBP ini udaranya sejuk sih ya. Terus juga apa ya, suhu udaranya juga nggak cuma itu sih, makanannya enak-enak tau di sini. Dan kalau kalian mau main, ada di sini tuh ada salah satu waterpark yang cukup besar ya. Iya, Wahoo Waterpark tuh salah satu terbesar di Asia Tenggara. Gede banget. Ini kan yang Conwood tadi kita bilang, dan teman-teman juga bisa ngelihat ini bukan jendelanya gede banget tuh. Dan otomatis juga insya Allah aman lah, karena mau masuk ke sini juga kita melewati gerbang security dulu, ditanyain mau kemana gitu-gitu ya. Nah, ini ada yang menarik pintunya. Pintunya kenapa? Pintunya kan warnanya hitam kayak baju kita. Kelihatan sih, cuman dia itu tinggi banget, dibuat sampai atas. Floor to ceiling mungkin sekitar 2,5 meter, 2,6 meter. Dan ini ada kacanya juga sehingga dari dalam bisa melihat kan kalau ada yang orang di luar. Terus sudah pakai smart door lock juga. Ini mempermudah juga ya, karena disewakan di Villa Airbnb, makanya orang bisa langsung dikasih kodenya. Aksesnya, oke. Yuk kita masuk ke dalam. Welcome, silahkan masuk. Jadi pas masuk langsung ketemu sama living area yang bener-bener homey banget sih ini menurutku. Karena kan rumahnya ini kan melebar ya tadi, layoutnya kalau dilihat dari depan. Jadi emang pas masuk, bagian sininya nih kebagi dulu nih, ternyata area living. Dan dia ini sebenarnya seperti menyatu dengan sebelah ini juga. Ini itu bisa disebut taman outdoor juga nggak sih, Un? Bisa sih, taman kering. Taman kering yang kita udah mention ketika kita tadi lagi di situ ya. Dan asik banget kan ketika berada di sini. Tapi di sini emang lebih ke area buat nyantai kayaknya ya. Sambil di sini ada tanaman-tanaman dikit gitu biar tetap hijau-hijau. Dan view-nya hijau-hijaunya pun terextend karena di sebelah si taman ini. Iya, tadi kita juga udah mention sebenarnya. Cuman sebenarnya yang menarik adalah di sini pakai sliding door. Karena biar nggak masif ketutup gitu kan, walaupun ini tuh ditutup, dia tetap masih nyatu kan areanya indoor outdoornya gitu. Dan dia dipakein gorden sih. Karena kan sebenarnya nggak selalu ada orang ya di playground situ. Jadi kita bisa menikmati aja sih tanpa ditutup. Iya kan? sih. Spesial banget nih rumahnya. Dan insya Allah aman juga ya security-nya. Aman. Di sini mah aman. Nih, lihat untuk living areanya ya dipakein sofa yang bener besar, disesuaikan sama ukurannya. Terus habis itu di bawahnya dikasih karpet. Nyaman banget sih di sini kita.
Cakep banget lagi tuh area depannya juga. Area wall panelnya. Ini kan sebenarnya ya udah kalau mau dipasang TV ya udah TV aja, cuman didedikasikan juga nih area wall panelnya di sini sampai atas. Dikasih multiplex, dilapis gitu ya. Terus ada apa tuh kayak abstrak gitu ya, garis-garisnya. Bagus sih. Dan di sini dia ada untuk penyimpanannya juga di bagian bawahnya. Nah, ini kan yang untuk area sininya itu masih di-extend loh sampai bawah sini. Ini benar-benar dipikirin banget desainnya, dan ini sebenarnya kan untuk warnanya kan tiba-tiba ada warna hitam ya. Hitam, hitam, hitam. Di sini juga hitam, masih menyatu untuk livingnya. Oke, nah ini adalah apa ya, kabinet untuk menaruh pajangan-pajangan. Mungkin kalau punya banyak trofi juga bisa ditaruh di sini ya. Sebenarnya juga bisa dibilang kayak foyer juga nggak sih? Iya. Sebelum kita beralih ke area yang lain gitu, pas baru masuk banget. Dan yang menarik itu sebenarnya ini nih ceilingnya, dibedakan juga ketinggiannya dan materialnya. Kalau di sini kan gypsum aja. Tiba-tiba di sini berubah dong. Ini kayu-kayuan, ini dari WPC nih. Karena sebenarnya untuk pembeda ruang juga kan, secara nggak langsung sekat gitu. Kalau di sini kan sebenarnya untuk berlalu lalang nih. Sebelum akhirnya kita ke sini. Di pojok sini ada kamar utamanya. Jadi emang rumah ini karena melebar, layoutnya beda ya dari rumah pada umumnya yang sering kita review ya? Benar, beda banget. Sekarang kita masuk ke kamar tidur masternya. Ini sebenarnya ukurannya nggak terlalu besar. Tapi penataannya, layoutnya itu inspiratif banget. Bisa kalian contoh juga sebenarnya. Mungkin ada yang lagi bangun rumah kan. Ini pas masuk kayak ada lewatin apa ya, koridor. Kecil. Nah di sebelah kanan nih berarti kalau masuk itu langsung ditaruh lemari pakaian floor to ceiling. Ini sampai atas loh. Wih, juga ada switch-nya ya. Jadi ketika dibuka lampunya nyala. Dan ini gini kan biasanya ini kan untuk disewakan. Tapi ini menurutku desainnya tuh niat banget sih. Totalitas, nggak cuma itu doang. Jadi orang-orang pasti betah banget nih yang nginep di sini. Ntar masih ada yang lainnya ya, kalian tunggu ya. Kalau teman-teman ada yang nanya ini apa, ini adalah floated glass. Oh iya benar, floated glass sampai atas. Nah di sini ada cermin sekaligus pintu kamar mandi. Wow. Bentar. Oke. Jadi ini dia kamar mandinya. Kamar mandinya tuh benar-benar fungsional sih, sesuai dengan fungsinya. Bukan cuma estetik ya kan, karena zaman sekarang serba-serba estetik aja, tapi fungsinya gimana. Kalau ini pas masuk ketemu wastafel, di sebelahnya ada kloset duduk, dan untuk area basahnya dipisah setengah nih, pakai tempered glass di sini. Tapi ada yang satu menarik tahun. Jadi ini kan temanya emang gelap. Dia memperhitungkan juga lightingnya harus terang sehingga kesan ruang itu jadi nggak gelap juga. Tapi walaupun terang itu nggak yang tiba-tiba lampu yang star gitu, enggak sih. Dia dikasih ambience light di sini. Masih nyaman kok. Jadi nyaman banget juga. Ngomongin soal lampu, ini fitting lampunya juga kalau kalian perhatiin ini kan kecil-kecil, dibikin lurus. Jadi seolah-olah menerangi jalan kita ketika masuk ke dalam kamarnya. Oke. Nah ini tadi lemari bajunya nyambung sama ke area meja rias dan sampai ke area TV itu dibuat nyambung. Ini yang aku suka tadi. Tadi kan aku pas sholat di sini ya, aku merhatiin kan. Jadi dia nggak cuman dibikin, kalau lengkung ini kan memang kalau biar kita kalau nabrak kan nggak sakit gitu ya. Cuman di bawahnya sini tuh bener-bener kayak di rumah gitu loh. Soalnya aku tuh kemarin kalau pas lagi ngedesain buat di kamar itu kayak gini dipikirin gitu. Ada yang kecilnya, ini buat wadah apa, ini buat apa gitu. Inspiratif sih. Terus di sini juga masih ada celah lagi, bisa buat naro. Desain interiornya tuh bener-bener cakep banget sih ini. Keren. Bahkan di sini, walaupun ini warnanya hampir mau sama ya, tapi dibikin berbeda gitu. Buat membedakan areanya kalau ini udah masuk ke TV. Gitu. Nah, ini juga di-extend lagi walaupun dia nggak selebar yang itu ya. Iya. Tapi di-extend ini bisa buat naro kayak gini nih, HP, remote di sini. Dan clean aja ya, clean look gitu ya. Oke, ini untuk area tidurnya itu nyaman banget sih menurutku. Ya di sini kasur, di samping kanan kirinya ada bedside table. Terus di sini dikasih bronze mirror. Nah ini fungsinya sebenarnya kan secara nggak langsung kita buat kamar lebih luas. Emang iya sih, kerasanya emang ilusinya seperti itu ya. Dan tetap ada LED stripnya di bawah sehingga lebih menyala gitu. Nah di sini ada lemari lagi. Kalau ini dibuat menggantung. Yang ini tertutup, ini terbuka. Kenapa dibuat menggantung? Karena di bagian bawahnya sini sebenarnya bisa buat meja lagi nih. Iya, buat naruh barang-barang yang buat naruh lagi. Jadi storage-nya banyak banget sih, maksimal banget. Ini ownernya keren. Rumahnya ini kan desain interiornya bener-bener rapi, detail seperti rumah yang dihuni gitu kan setiap harinya. Tapi ini disewakan. Jadi, wah,
rumah yang disewakan. Tapi menurutku emang harus kayak gini sih, karena rumah yang disewakan itu kan juga dihuni sebenarnya sama tamu. Jadi kita harus mencoba nih seperti apa experience-nya untuk tinggal di sini. Memberikan experience yang nyaman walaupun tamu hanya beberapa hari aja. Iya, dan itu pasti berkesan banget sih menurutku. Dan ternyata itu pun jadi salah satu prinsipnya ownernya. Ini kan Villa Syariah Camilla. Syariahnya itu nggak sekedar label, tapi dia pengen membawa syariah tuh juga nuansanya. Kalau di villa ini modern, tenang, adem, rapi, bersih, rapi. bersih. Jadi tamu juga nyaman ya. Bahkan tadi kan aku buka Airbnb-nya sekilas. Aku lihat komen-komennya orang bener-bener positif semua. Bintang 5 bintang tahu, 5 full semua. bintang Iya, 5. bintang 5 bener-bener Nggak semuanya 4, bintang. sekian tapi full 5. Keren banget sih. Nah, di sini sebenarnya udah area yang kayak terpisah gitu kan dari yang tadi di depan. Ini udah kayak area belakangnya. Tapi di sini lebih banyak lagi. Di sini area makannya, itu penempatannya bener-bener enak banget, nyaman banget. Karena ternyata di belakang sini pun dikasih bukaan. Ini bisa dibuka full sliding door-nya, jadi ada tamannya nih di dalam. Wow. Sebenarnya ini kan area belakang rumah ya. Cuman kalau di sini kayak ada taman di tengah rumah Iya, gitu. jadi kayak inner courtyard kan. Iya. Coba kita buka yuk. Ini udah dibuka semua dan vibes-nya bener-bener aduh asik banget, apalagi abis hujan gini ya, tambah makin adem gitu kan. Jadi kalau misalnya kita makan ya emang di baliknya sini taman juga, penempatan ruang makannya bener-bener tepat banget sih di sini. Nah ini tuh kalau misalnya lihat ke atas, kanopinya tuh nggak sampai full loh, jadi air hujannya emang masih bisa masuk ke dalam sini. Jadi berasa seger emang. Nah di pojokan sini sebelum kita lanjut ya, ini salah satu area yang penting juga. Ada untuk service areanya. Dia kelihatannya cuman kecil aja ya, cuman fungsinya bener-bener mantep banget sih. Ini bisa buat nyuci, nyetrika. Ini juga kan. Terus ini dikasih storage full untuk penyimpanan alat beberes. Ini berarti kalau ada tamu yang nginep boleh minjem setrika juga kali ya? Boleh dong. Kan ada di situ. Udah jadi fasilitas villanya juga. Oke, di sini tuh ada 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Kita ke kamar mandinya dulu. Ini kamar mandinya. Sebelum ke kamar mandi, ada satu yang menarik tahun. Ini adalah wastafel yang freestanding. Kasih point of interest ya dari area kamar mandinya ya. Iya, bener banget. Jadi biasanya tuh kan kalau wastafel di luar itu kayak kurang cantik apa gimana. Tapi ini dia emang dipilihnya, ya udah wastafelnya yang totalitas sekalian. Dan cerminnya dibikin tuh full dari bawah sampai mendekati ke ceiling. Wih. Nah, di sini juga kalau kalian lihat dari tadi pintunya itu emang dibikin seolah-olah tuh tinggi banget. Padahal pas dibuka, nah cuma segitu aja. Cuman aku suka sih, jadinya tuh dia detail banget ya desain interiornya. Nih, kamar mandinya sih moodnya sama ya, kayak yang tadi mirip-mirip dia abu-abu gitu kan, warnanya masih menyatu juga. Dengan lampunya yang warm white, dan ada beberapa titik. Ini ternyata pintunya juga pakai solid wood sih. Cuma yang agak ringan. Nah, ini kalau yang kita menarik di baliknya ya. Masuk, baliknya ini dia dilapis lagi nih, kayaknya pakai aluminium sehingga ketika kecipratan air nggak langsung kena kayunya, jadi kayunya nggak mudah lapuk. Pintunya aman. Ini juga kalau dari tadi lantainya belum dimention ya, gede banget loh. Oh iya. Ini 1 meter kali 1 meter kayaknya. Kayaknya iya. Tuh, jadi 1,2 nih kayaknya. 1,2. Jadi mempermudah tukang ketika masang. Tapi emang feel-nya kalau rumah itu lantainya dikit, natnya tuh makin berasa luas sih, ya kan? Kita kesini, ini ada 2 kamar tidur. Yang ini kamar tidurnya tuh sebenarnya nggak terlalu besar ya. Tetep loh, totalitas. Ini kan single kasurnya. Nah, di balik sini, di depannya ternyata ada lemari. Dan lemarinya itu bener-bener banyak fungsinya menurutku ya. Di sini kita bisa laptopan. Oh iya. Bisa dong. Oh, Terus iya. ini untuk penyimpanan baju juga bisa. Nah, di atas ini di fullin juga tuh loh. So buat naruh koper ya. Iya, bener-bener. Jadi finishingnya duko ya teman-teman ya. Jadi rapi banget. Karena ini juga villa syariah, semua kamarnya ada nih arah kiblatnya. Iya. Jadi kalau kadang tuh dimanapun kita kalau mau sholat kan pasti buka HP dulu kan, buka aplikasi di mana nih. Kalau ini ternyata udah ada. Tapi walaupun ini syariah, bukan berarti yang non muslim nggak boleh nginep di sini. Malah justru diperbolehkan sekali. Sangat diperbolehkan Silahkan kok. kalian merasakan villa syariah yang sesungguhnya itu seperti apa. Iya, kayak gini tuh maksudnya tuh
bersih, rapi, nyaman kayak tadi kita udah mention. Di sini ada satu kamar lagi teman-teman. Kalau ini kamarnya agak lebih gede ya daripada yang tadi ya. Dan layoutnya berbeda nih. Dia single juga, dapat jendela dan lemarinya di sini. Pokoknya lemarinya semuanya besar-besar deh. Kalian kalau mau nginep di sini seminggu juga cukup sih bajunya. Maksudnya bajunya cukup loh buat seminggu. Kalau dibolehin tapi ya sama ownernya. Dan ada meja belajarnya. Terus di sebelahku sini ternyata ada extra bednya. Tada. Iya. Jadi sebenarnya villa ini tuh bisa sampai 6 orang kapasitasnya. Oh iya, semua kamar ada AC-nya. Nih, semua kamar ada AC-nya, di living juga ada AC-nya. Dan ini Un, kamu belum nyebutin lantainya ketika masuk kamar tuh beda lagi. Oh iya. Pakai SPC. Pakai SPC. Dia langsung beda ya warnanya. Karena kalau di kamar kan buat istirahat, jadi biar makin homey. Satu ruang lagi yang ada di belakang adalah dapurnya. Nah sebenarnya ini menarik juga karena ini kan tadi buat bukaan ya. Nah ini nyambung sampai ke sini kan. Kenapa ditaruh di sini? Karena di sini ada dapur dan di sini ada jendela yang bisa dibuka. Membantu banget nih. Asap masakannya keluar. Dapurnya juga menurutku cukup lega sih. Dibikin letter L kayak gini dan semuanya tuh ada tempatnya. Rumahnya rapi banget. Jadi lega ya di sini kalau mau masak-masak ya. Asik lah pokoknya. Oke, jadi gitu teman-teman. Ini salah satu rumah yang emang satu lantai, asik buat nyantai, dan dari luar fasadnya, interiornya semuanya inspiratif yang mungkin bisa kalian tiru juga kalau ada teman-teman yang lagi bangun rumah atau renovasi rumah. Dan kalau kalian ada yang pengen nyobain nginep di sini, ya udah langsung kontak aja, coba cek Instagramnya, coba cek Airbnb Villa Syariah Kamila. Kita juga cantumin di kolom deskripsinya. Oke, thank you yang udah nonton episode kita kali ini. Semoga menginspirasi dan jangan lupa subscribe channel Wicak Miftah, follow Instagram kita juga Wicakson. Miftah Jananya dia followernya udah lebih banyak dari aku, jadi udah follow aku aja. Terus follow Instagramnya Inspira Homes dan TikTok kita juga Wicak Miftah. Dadah. Ya, ini pasti Miftah lupa kodenya berapa. Aku nggak tahu. Harus tahu. Oh gitu dia sekarang ya? Diajarin siapa dia? Insan nih. Kalau burungnya biar lewat dulu. Dulu saya juga gitu sih. Nanti dimunculin Insan ini jangan-jangan.